Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merdeka! 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 Kita ada dalam suasana kemerdekaan Republik ini. Dan ketika kita berpikir tentang kemerdekaan, kita berpikir akan mereka yang berjuang terus-menerus dengan penuh cinta bagi Indonesia dan sampai toh nyowo. Bukan hanya pahlawan kemerdekaan, tetapi pahlawan hidup kita masing-masing di tingkat keluarga, di tingkat kampung, dan dimanapun yang tidak pernah tersebut dan bahkan tidak pernah diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan itu sedemikian banyak orangnya saudara-saudara kita itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda merenungkan hidup atas dasar bacaan yang kedua. Kita nanti memperhatikan bacaan yang kedua. Anak-anakku, terutama saya menyapa anak-anak, hai para remaja, hai orang muda, apakah kamu pernah mengalami kekecewaan hidup karena sikap orang tuamu terhadapmu? Mudah-mudahan pernah. Apakah kamu pernah dipaksa untuk tidak membawa uang saku ketika sekolah, padahal biasanya diberi uang saku? Kalau pernah, baiklah. Kalau lebih sering lagi, itu lebih baik. Karena waktu saya remaja SMP, saya pun hanya seminggu sekali diberi uang saku 10 rupiah. Oke, Anda tidak perlu membandingkan kalau sekarang seberapa 10 rupiah itu. Uangnya kecil satu benik ya itu. Uang logam satu benik yang kuning itu waktu itu. Itu hanya cukup untuk membeli 1 gelas es. Karena seminggu sekali ada pelajaran olahraga. Dan di situ saya diberi uang saku 10 rupiah untuk membeli es seharga 10 rupiah. Tidak memberi yang lain, Tidak memberitahukan bahwa perjalanan dari rumah sampai ke sekolah naik sepeda ontel itu 3 kilo dan cukup keringetan. Kalau ternyata anak-anakku remaja UMK mengalami itu, berbahagialah punya pengalaman itu. Kalau keinginanmu untuk membeli sepatu Nike ditolak mentah oleh orang tuamu dan kemudian diberikan sepatu seharga 150.000 dan memaksamu untuk memakainya, berbahagialah. Kalau kamu ternyata berbeda dengan teman-teman lain yang bisa main-main sepanjang hari dan kamu harus jeduk membantu orang tua yang memasak sesuatu untuk dijual ke warung, dan kamu tidak punya waktu untuk aneka hal seperti anak lain, berbahagialah. Dan banyak challenge, banyak tantangan ketika muda, ketika remaja, ketika kanak-kanak sudah diberikan oleh orang tuanya. Kalau kamu diberi jatah setiap pagi nyapu dan ngepel, beruntunglah. Bahkan kalaupun kamu tidak terima akan perintah orang tua tetapi kamu menjalankan, berbahagialah. Hei para orang tua, celakalah Anda yang menangis karena tidak tega anaknya rekoso. Celakalah Anda yang mati-matian menyediakan segala sesuatu untuk anak supaya anak tidak pernah kecewa dengan orang tua. Celakalah Anda yang membiarkan anak-anaknya hidup serba berkecukupan sampai tidak pernah kekurangan. Celakalah Anda ketika Anda merasa puas
bahwa anakku berbeda dengan anak-anak lain. Lihatlah cara nyandangnya, lihatlah dia pakai sepeda motor atau mobil apa, lihatlah berbeda dengan yang lain dan aku montok. Celaka. Sebab hanya anak-anak yang didikan orang tuanya mengalami perjuangan, pergulatan, kekecewaan, kekhawatiran, berani mengambil keputusan, kerja rekoso sejak awal, bantu orang tua, itu nanti anak-anak yang jadi. Dan kalau kita menjadi objek, ngopo anakku kok ngene, ngopo anakku ngono ora kaya liyane, yo mergo sok-sok awake dhewe wong tuwa iki. Banyak orang tua yang berprinsip begini, aku ki mbiyen wis rekoso, anak-anakku ra entuk rekoso. Cilaka. Tenan kuwi. Dan itu terbukti dari pendampingan saya 28 tahun menjadi romo. Ketika sharing dengan keluarga-keluarga yang bercerita, dan hal-hal itu mudah ditarik sebagai kesimpulan seperti apa seorang anak dulu didampingi. Bagaimana seorang yang sudah dewasa mudah tidak berkomitmen pada hidup, pada pilihan, pada hidup berkeluarga karena tidak pernah diajarkan soal komitmen yang disertai perjuangan dan tangis oleh si pelaku, bukan malah oleh orang tuanya yang menangis ora tega. Dan kalau saya matur marang panjenengan, saya hanya ingin mendasarkan pada firman Allah hari ini yang saya kutip dari bacaan kedua bahasa Indonesia saja. Begini dikatakan dalam surat Ibrani, saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Anak menangis, hai para remaja, kamu kemudian menderita dan marah karenanya, tetapi tetap taat pada orang tua, maka malah orang tuamu yang menyesal dan minta maaf. Celakalah. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Fasilitas pasti lebih daripada 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Jalan dari sini ke SMP 1 harus diantar jemput. Bukan anaknya, orang tua, ora tega. Nek nyangoni ya cukup ana cadangane. Bukan karena ambu nek ora duwe karang kagungan duit ora apa-apa aku ki iso. Aku kok ora nganu ya ora jajan ora apa-apa kok. Duwikane ibune sing ora tegel. Nyebrak tanggane utang supaya iso nyangoni anake. Sekali lagi, kalau kita, saya menyapa orang tua, tidak memberi kesempatan yang lebih banyak, karena Anda pasti ada pembelaan bahwa aku juga tidak memanjakan, tapi faktanya memanjakan. Maka saya mengatakan lebih banyak memberi kesempatan anak untuk berjuang sendiri, mencari solusi sendiri atas kesulitan ketika belajar,
tidak menelponkan guru les, mengambil konsekuensi ketika memang saya sudah belajar dan tetap tidak bisa dan besok akan ada angka merah dalam bukunya, menjadi kotoran seolah-olah yang hina. Kalau kita tidak pernah memberi kesempatan pada remaja, anak-anak dan orang muda kita mengalami itu, betapa ini tragedi di kemudian. Dan itu disabdakan dalam kitab Ibrani. Memang Romo nggak punya anak sih, tetapi saya anak. Saya itu anaknya bapak ibu yang juga mengalami suka duka, dididik dan dihajar bahkan secara fisik oleh orang tua kami. Ning saiki wis kuno Romo, bener kuno, ora kudu kaya mbiyen. Tetapi bahwa seorang tua yang bertanggung jawab itu mempersiapkan anak supaya tahan banting, juga tentang iman kepercayaan adalah hal yang sewajibnya. Bukan berprinsip aku wis rekoso mbiyen rikala nom, anakku aja nganti rekoso, aja nganti kujiwa. Sebab hajaran walaupun diterima dengan cara mereka menerima, loro, sedih, berduka, bilur-bilur, tetapi itu nanti akan diingat sebagai hajaran yang penuh cinta dan sayang kepada anak. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan atas dasar firman Allah hari ini. Lalu saya mengingat Yesus dan para muridnya itu didampingi seperti apa para muridnya oleh Yesus. Dengan hajaran, dengan kekecewaan, dengan firman yang challenging, yang menantang untuk mengambil sikap. Dan bahkan sesudah Yesus menampakkan kemuliaan di gunung, ketika murid-muridnya turun, yang diwartakan adalah bahwa anak manusia akan ditangkap, dibunuh oleh para pemimpin. Murid-murid tidak siap. Jangan Tuhan, tidak mungkin aku akan membelamu. Tetapi Tuhan Yesus terus mengatakan itu pada para muridnya. Dan para murid pun mengalami itu nantinya ketika menjadi pewarta. Dan kemudian kemuliaan lahir dari perjuangan, dari olahan, dari gladi hidup yang semacam itu. Maka saudari-saudara, menutup homili, sekali lagi saya menyapa pada orang muda, para remaja dan anak-anak. Tantanglah dirimu untuk berani menghadapi sesuatu yang pahit, entah diciptakan oleh orang tua, entah karena keadaan, entah karena apa, sehingga kamu harus mengambil langkah berani dan berisiko di dalam hidup remaja dan masa mudamu. Nek mung nangis, nek mung rekoso, nek mung dikuciwani, rapopo. Amin. Kui lu para remaja dan orang muda. Orang tuamu yang sekarang menjadi orang tua itu dulu rekoso ya. Lan kalau sekarang itu menjadi lebih nyaman, lebih lega, biasa kerja keras, biasa ditantang, berani mengambil keputusan berisiko demi keluarga, anak dan apapun. Itu karena Anda hai orang tua mengalaminya sejak anak-anak remaja dan orang muda. Itu yang membentuk Anda dan saya untuk menjadi orang yang tough, orang yang kuat, orang yang kekeh, yang teguh di dalam kesiarahan hidup. Karena itu, maka hai para orang tua, jangan gembeng, apalagi pada anak. Jangan tidak tegaan atas dasar apapun, tetapi membiarkan anak, tetapi dalam konteks aku mendidik anakku supaya ia bisa melakukan tantangan, supaya nanti aku membekali yang terbaik dalam hidupnya. Dalam kesadaran itu lakukanlah, dan selebihnya bekerja samalah dengan Tuhan yang terus akan mendampingi bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Amin.